Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan rahmat Allah Ta'ala, akhirnya saya dapat membuat video ini dan menyelesaikannya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kepada Bapak dosen dan rekan-rekan Inahifaz Kencong Jember angkatan 2019, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini atas nama Nurul Aini, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas ekstensi semester 5 akan menjelaskan beberapa strategi pembelajaran akhlak. Pengertian strategi pembelajaran akhlak. Strategi adalah siasat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Lalu pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks atau rumit dengan maksud memberi pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai sebenarnya merupakan acuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Lalu strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Jadi, pengertian strategi pembelajaran akhlak adalah suatu metode yang sadar dan terencana dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan strategi pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi strategi pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada-qadarnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak, baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Pendekatan kontekstual teaching and learning, yaitu suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Pembelajaran kontekstual terfokus pada pembelajaran ilmu, pemahaman, keterampilan siswa, dan juga pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan mata pelajaran yang dipelajarinya dengan dunia nyata. Pembelajaran akan bermakna jika guru lebih menekankan agar siswa mengerti relevansi apa yang mereka pelajari di sekolah dengan situasi kehidupan nyata di mana isi pelajaran akan digunakan. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata. Real world learning. Berpikir tingkat tinggi berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah. Siswa belajar menyenangkan, mengasyikkan, dan tidak membosankan. Penerapan pembelajaran kontekstual terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan barunya. Yang kedua, bertanya,
yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Melalui proses bertanya, siswa akan mampu menjadi pemikir yang handal dan mandiri. Mereka dirangsang untuk mampu mengembangkan ide atau gagasan dan pengujian baru yang inovatif, mengembangkan metode dan teknik untuk bertanya, bertukar pendapat, dan berinteraksi. Yang ketiga, menemukan atau inquiry, yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Misalnya, siswa diminta untuk mencari contoh-contoh kejadian-kejadian atau ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan bukti atau tanda kebesaran, kekuasaan, dan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, learning community, yaitu menciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok. Siswa hidup dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya atau di sekitar sekolah. Dengan demikian, masyarakat dapat dijadikan sumber daya untuk mengembangkan pemahaman pembelajaran kontekstual. Yang kelima, pemodelan atau modeling, yaitu menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Siswa akan mudah memahami dan menerapkan proses dan hasil belajar jika dalam pembelajaran guru menyajikan bentuk suatu model bukan hanya berbentuk lisan. Yang keenam, yaitu refleksi atau reflection, yaitu melakukan refleksi akhir pertemuan pembelajaran. Refleksi ini merupakan ringkasan dari pembelajaran yang telah disampaikan guru. Siswa mengungkapkan lisan maupun tulisan apa yang telah mereka pelajari. Refleksi ini bisa berbentuk kegiatan penulisan mandiri tentang sebuah ringkasan dari hasil pembelajaran yang telah diikutinya. Yang ketujuh, penilaian sebenarnya atau authentic assessment, yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa. Metode pembelajaran kontekstual yaitu terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian pelajaran dengan melalui penuturan. Metode ceramah ini termasuk klasik, namun penggunaannya sangat populer. Banyak guru memanfaatkan metode ceramah dalam mengajar oleh karena pelaksanaannya sangat sederhana, tidak memerlukan pengorganisasian yang rumit. Ceramah digunakan ketika menjelaskan pelajaran yang tentunya diikuti oleh contoh realitas kehidupan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, mulai dari peristiwanya, sebabnya, dan juga akibat yang akan diterimanya kelak. Yang kedua, metode simulasi atau suri tauladan atau modelisasi. Metode simulasi atau contoh atau suri tauladan adalah metode yang sangat tepat dalam pembelajaran akidah akhlak ini, karena walau bagaimana akhlak kita sebagai seorang pendidik akan menjadi contoh yang berarti untuk peserta didik, sebagaimana Rasul pun memberi contoh kepada umatnya dalam gerak-gerik kehidupan. Yang ketiga, yaitu metode pembiasaan. Untuk meningkatkan keimanan dan akhlak sebagai manifestasi dari pembelajaran akidah dan akhlak, diperlukan latihan dan pembiasaan secara berulang-ulang oleh guru di sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Karena walau bagaimanapun, kecakapan hidup siswa atau life skill perlu dibina, dibiasakan untuk senantiasa berpikir dan berakhlak positif. Di samping itu juga pembentukan akhlak. Yang ketiga, metode pembiasaan. Untuk meningkatkan keimanan dan akhlak sebagai manifestasi dari pembelajaran akidah dan akhlak, diperlukan latihan dan pembiasaan secara berulang-ulang oleh guru di sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Karena walau bagaimanapun, kecakapan hidup siswa atau life skill perlu dibina, dibiasakan untuk senantiasa berpikir dan berakhlak positif. Di samping itu juga pembentukan akhlak al-mahmudah sangatlah sulit jika tidak dilatih dan dibiasakan. Peranan orang tua dan lingkungan akan sangat menentukan sekali dalam hal ini. Jika siswa hidup dalam keluarga yang kurang baik akhlaknya, maka pendidikan di sekolah mengenai akhlak tidak bisa terrealisasikan karena anak akan melihat akhlak orang tua atau saudaranya yang lain.
Begitupun lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama antara sekolah, orang tua, siswa, dan para tokoh-tokoh masyarakat sangatlah diperlukan dalam pembinaan dan pembiasaan akhlak al-mahmudah ini. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai beberapa strategi pembelajaran akhlak. Apabila ada banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.